untuk memberikan like dan menonton sebanyak-banyaknya video 40 peserta yang sudah kami unggah di YouTube RRIND, di mana yang mendapatkan viewers dan juga like terbanyak akan terpilih menjadi juara favorit versi YouTube. Sore hari ini sudah hadir bersama kita juga ada dua finalis. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Nona Ire. Selamat sore, halo kakak. Oke, ada juga Feni. Sore Feni. Selamat sore kakak. Oke. Ini bagaimana nih live nih ya untuk lomba presenter RRI sore ini, sudah siap? Siap. Siap ya? Siap jadi juara ya? Iya, amin. Oke, siap berlomba nih memberikan tampilan terbaik mereka. Dan pendengar, seharusnya untuk babak final ada 3 finalis. Namun untuk finalis yang pertama Marianus Carolus Joka sudah hadir dan memberikan tampilannya melalui aplikasi Zoom pagi tadi dan tidak bermasalah. Sehingga untuk sore hari ini kami hanya menampilkan 2 finalis. Saat ini juga sudah hadir bersama kami ada 3 dewan juri kita. Selamat sore Ibu Ketua Dewan Juri, Ibu Kepsta RRIND, Ibu ini belum sebut nama nih, langsung selamat sore ya, saking semangat ya Ibu ya. Ada Ibu Yuliana Marta Doki yang akan memberikan penilaian sebagai sekaligus sebagai dewan juri. Kemudian nanti bersama kita juga ada juri 2 yang merupakan kepala bidang di Direktorat Program dan Produksi. Ada Ibu Umi Tri Setiawati STP. Ini juga akan memberikan penilaiannya untuk 2 finalis yang sudah hadir di studio. Kemudian juri 3 ada Pak Sukri Wandi. Selamat sore Pak. Oke, sehat selalu Pak ya. Siap untuk memberikan penilaian. Ini merupakan kepala seksi pemberitaan RRIND. Dan juga ada Kakak Natalia Desianti. Selamat sore Kakak Desi. Sore Kakak Femi, sore semuanya. Oke, Kakak Desi adalah presenter program 1 dan presenter program 3 dan juga menjadi reporter dalam negeri maupun luar negeri. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai perlombaan kita di sore hari ini, saya akan menghadirkan dan membacakan tata tertib lomba presenter secara virtual babak final LPP RRIND Kamis 2 September 2021. 1. Peserta wajib mematuhi segala peraturan dan rangkaian acara yang ditetapkan oleh panitia lomba. 2. 3 finalis tampil sesuai nomor 2 finalis tampil sesuai nomor undian dan akan disiarkan melalui Terrestrial Programa 1, Programa 2, Facebook Programa 1 dan Programa 2 dan juga YouTube RRIND. Para peserta akan tampil membawakan materi presenting dengan durasi 5 sampai dengan 10 menit. Jika terjadi gangguan teknis seperti listrik padam, peserta dipersilakan untuk mengulangi penampilannya. Juri akan mengumumkan juara 1, 2, 3 dan juara favorit versi YouTube bagi yang mendapatkan like dan viewers terbanyak pada tanggal 11 September 2021. Untuk polling bagi peserta dengan like dan viewers terbanyak akan kami tutup pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke Nona, sudah siap? Siap. Siap. Feni siap? Siap kak. Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ikuti babak final Lomba Presenter RRI secara virtual tingkat LPP RRIND Kamis 2 September 2021. Lindungi diri kita
Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk yang saat ini tetap setia bersama kami di FM Program 1 RRI ND yang kami pancar luaskan di 100,5 MHz dan juga di AM 783 kHz. Kemudian untuk yang mendengarkan kami juga melalui channel YouTube RRI ND ataupun juga melalui streaming kami di www.rri.co.id. Untuk peserta pertama kita pada sore hari ini dalam babak final lomba presenter secara virtual RRI ND adalah peserta dengan nomor undian 02 atas nama Febrania Melania Woi. Dari ND untuk Indonesia, RRI, Radio Publik Milik Bangsa, terpercaya dan mendunia. Ikhtiar pemerintah dalam menangani COVID-19 disampaikan Presiden Joko Widodo. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia selama setahun ini telah memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Krisis kesehatan yang membawa korban, juga krisis perekonomian yang mengakibatkan banyak warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pemerintah terus bekerja keras untuk mencegah penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit dan melakukan vaksinasi. Alhamdulillah, Indonesia sudah berhasil mengamankan pasokan vaksin COVID-19 yang saat ini diperebutkan oleh 215 negara. Dalam ikhtiar kita menangani pandemi, kita harus bersyukur bangsa kita tetap tangguh, saling membantu tanpa melihat perbedaan, saling peduli untuk meringankan beban dan kesulitan saudara-saudara kita. Marianus, Marianus, Kenapa? ih kau nih bawa tas besar ngeri nak. Kamu pergi mana? Saya mau pulang kampung kok. Kau ada acara kah? Ih kau nih kepala batu kok. Orang ada pandemi begini nih jalan sembarang-sembarang nak. Tidak ada Terus kenapa kau bawa tas besar? Begini, saat tadi dapat pesan panggilan untuk vaksin COVID itu. Makanya nih kami satu keluarga ini mau ke kampung. Karena kami semua sudah sepakat kami mau divaksin kok. Baru kemarin saya dengar dari Pak Anton bilang nih, kalau vaksin itu tuh berbahaya untuk kita masyarakat nih. Mereka bilang kita hanya mau jadikan uji coba saja. Hei Marianus, sini. Kau dengar ya? Kau dengar baik-baik. Vaksin Sinovac itu tuh aman, AMAN, aman. Presiden, pejabat tinggi negara, pejabat daerah, tenaga kesehatan, mereka semua sudah divaksin dan aman-aman saja tuh. Kau nih takut riwui. Oh, begitu kah? Kok, makanya kau pulang sudah. Siap-siap sudah pergi vaksin. Baik sudah. Vaksin Sinovac telah teruji keamanannya melalui tahapan uji praklinis dan juga klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan sudah aman dan efektif. Vaksinasi, lindungi diri dan negeri. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami saat ini di Lintas ND Pagi edisi Kamis 2 September 2021 bersama saya Febrania Melania Woi. Ya pendengar, saat ini kita memasuki sesi wawancara dan pagi ini sudah kami hadirkan satu topik wawancara terkait respon masyarakat mengenai
penyekatan di beberapa titik di Kabupaten Ende selama PPKM level 4. Kegiatan penyekatan ini sudah dilaksanakan hampir 2 minggu dan bagi masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan serta melanggar peraturan lalu lintas, maka akan diswab di tempat oleh petugas Satgas COVID-19. Dan apabila masyarakat yang diswab ini terpapar virus corona, mereka akan menjalankan pemeriksaan lebih lanjut apakah layak untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah atau akan dikarantinakan secara terpusat di Stadion Marilonga. Berkaitan dengan topik ini pendengar, di ujung telepon sudah bergabung bersama kita salah satu karyawan swasta sebuah perusahaan di Kota Ende, Ibu Yuni Caroline. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sejauh... Selamat pagi Ibu Yuni Caroline. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Baik, puji Tuhan, salam sehat juga. Ya, amin, puji Tuhan. Posisinya ada di mana sekarang Bu? Apakah sudah di tempat kerja atau masih di rumah? Sudah di tempat kerja. Oke, baik. Ibu Yuni ini adalah salah satu masyarakat Kota Ende yang juga bekerja sebagai karyawan swasta. Dan pekerjaan Ibu sering membuat Ibu melakukan aktivitas di luar rumah. Walaupun saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi dan Kabupaten Ende sendiri sudah masuk dalam status PPKM level 4. Kemudian saat ini juga telah dilaksanakan kegiatan penyekatan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kegiatan penyekatan ini? Apakah berpengaruh terhadap pekerjaan Ibu? Baik, terima kasih. Respon saya ya terhadap kegiatan penyekatan ini sangat baik. Karena ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan mengurangi penyebaran virus corona khususnya di Kabupaten Ende. Berpengaruh atau tidaknya bagi saya pastinya berpengaruh terhadap saya, terhadap wilayah kerja saya dan aktivitas saya. Karena saat saya berangkat kerja, pastinya saya akan melewati beberapa jalan yang bisa jadi menjadi titik penyekatan dan besar kemungkinan ini bisa membuat saya terlambat untuk sampai ke tempat kerja. Baik Bu, berarti memang kegiatan penyekatan ini juga berpengaruh terhadap aktivitas Ibu terutama dalam bekerja. Nah, apakah selama kegiatan penyekatan dilaksanakan, Ibu pernah mengalaminya secara langsung seperti di swab atau di rapid antigen oleh petugas Satgas COVID-19 di tempat penyekatan? Oh, untuk selama ini ya, selama kegiatan penyekatan berlangsung sih, saya belum pernah mengalaminya secara langsung. Mungkin karena saat saya berangkat ke tempat kerja, waktunya itu tidak bersamaan dengan dimulainya kegiatan penyekatan. Oke, baik. Bu Yuni, apabila suatu saat Ibu berada dalam situasi penyekatan, apakah Ibu akan bersedia atau tidak untuk diswab? Oke, kalau memang nanti saya mengalami situasi tersebut, tentunya saya bersedia kalau memang saya harus diswab. Karena ini secara tidak langsung membantu saya untuk mengetahui lebih awal apakah saya terpapar COVID-19 atau tidak. Karena yang saya tahu ya, COVID-19 ini ada yang memiliki gejala, ada pula tidak. Bisa jadi saya ini salah satu orang yang terpapar tapi tanpa gejala. Iya, benar Bu Yuni. Karena swab juga merupakan salah satu langkah pencegahan untuk mendeteksi kondisi tubuh kita, apakah kita sudah terpapar virus corona atau tidak. Lalu, apa harapan Ibu dari kegiatan penyekatan ini? Harapan saya pastinya berharap supaya kasus COVID-19 di Kabupaten Ende ini menurun. Dan saya sih berharap masyarakat Kabupaten Ende tetap mentaati prokes 5M sampai pandemi ini berlalu. Saran saya sendiri kalau untuk masyarakat ya, masyarakat tidak perlu takut jika suatu saat harus diswab. Karena dengan dilakukan swab ini sebenarnya membantu kita sih sebenarnya. Iya Bu, selain itu juga hal ini membantu kita untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, sehingga kita dapat melindungi keluarga, sahabat, dan rekan kerja kita.
Baik, terima kasih Ibu Yuni Karolin untuk waktunya bersama kami saat ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih juga dan salam sehat untuk kita semua. Dan pendengar, kita telah sampai di akhir wawancara. Untuk Anda yang memulai aktivitasnya pagi ini, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Saya, Febronia Melania Woi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam sehat. Dari ND untuk Indonesia, RRI, Radio Publik Milik Bangsa, terpercaya dan mendunia. Berikutnya nomor 48 Bapak Ivan Kopong Lamaitak. Sekali lagi Bapak Ivan Kopong Lamaitak. Mana nih Ivan? Petugas panggil dia dari tadi nih, padahal ada di samping belakang tadi. Ivan, Ivan, Ivan. Aduh, padahal kau sembunyi di sini kah? Sana Su, pergi swab antigen. Petugas panggil kau pernah dari tadi nih. Diam. Saya termawe, kan saya sehat juga. Saya takut orang tusuk hidung nih. Buat apa ya pakai itu barang nih? Terada guna, hanya buat saya hidung sakit saja nih. Hei kau, ini sembarang saja kau. Ini penting supaya kau tahu kau punya kondisi badan tuh. Ada virus corona atau tidak. Kau kan sering ketemu banyak orang. Baru bapak mama di rumah juga sudah tua. Jangan cari halo. Saya bilang memang kau jangan jadi sumber virus di kantor kita nih. Baik sudah, saya swab dulu. Tapi yakin toh ini aman dan tidak sakit toh? Berikutnya nomor 48 Bapak Ivan Kopong Lamaitak. Yang lain yang belum dibaca namanya sabar ya, tunggu dulu. Aman-aman saja nih vaksinnya, kan banyak orang menceritakan bilang kalau habis vaksin. Ternyata swab antigen ini tidak sakit Baik sudah, mulai sekarang saya tertakut lagi swab antigen. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas.
RRI dimanapun Anda berada, kita telah ikuti bersama penampilan peserta dengan nomor undian 2, Febriana Melania Woi, yang sudah menampilkan presentingnya untuk lintas ND pagi program 1 RRI ND. Dan berikutnya peserta nomor undian ketiga sekaligus yang terakhir dalam babak final lomba presenter RRI ND secara virtual adalah Yohana Helena Fiorola Ire, yang juga akan memberikan tampilan terbaiknya untuk Anda. Kami ajak Anda untuk boleh bergabung bersama kami di Facebook Programa 1 RRI ND ataupun Facebook Programa 2 RRI ND ataupun melalui channel YouTube RRI ND. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Senang nih, saya sekarang sudah divaksin, jadi saya aman. Tidak usah pakai masker lagi, bebas jalan kiri kanan, apalagi bebas dari virus corona. Siapa yang bilang? Sembarang saja begini nih. Vaksinasi itu memang merupakan salah satu jalan yang diperlukan untuk mengakhiri pandemi. Iya kah? Iya kah? Tapi disiplin penerapan protokol kesehatan itu tetap harus berjalan. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, terus jaga jarak. Ingat itu. Jangan lupa jauhi kerumunan juga. Itu tetap harus dilakukan walaupun kita sudah divaksin. Ingat, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Awas, nanti kena tular sendiri lagi nanti. Jauh-jauh, mendingan tetap ikut protokol kesehatan nih biar aman. Iya kah? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Lintas ND Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD ND mendapatkan peralatan CT scan, computed radiography, dan digital radiography dengan anggaran sebesar 15 miliar rupiah lebih. Sejumlah alat didatangkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten ND. Apa sajakah alat-alat tersebut dan kapan bisa digunakan untuk melayani masyarakat? Seluruhnya kita sudah bersama dengan Dr. Aries Dwi Lestari selaku Direktur RSUD ND. Selamat sore. Sore Nona. Apa kabarnya? Sore atau siang ini? Sore, sudah jam 3 Bu Dokter. Sore. Salam sehat semua ya. Iya, apa kabarnya Bu Dokter? Baik? Oh, selalu baik dan selalu happy dan semangat tentunya. Baik Bu Dokter. Provisiat untuk alat yang didatangkan kemarin untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Bu Dokter, apa saja alat-alat yang didatangkan ini? Yang saya dengar ada CT scan dan ada DR. Apakah ada peralatan lain selain itu? Ya, begini Nona. Jadi Nona, kita memang mendapatkan di akhir tahun 2020 memang kita mendapatkan dana dari Bendahara Umum Negara, di mana kita diberi kesempatan untuk membuat proposal apa yang dibutuhkan dari berbagai alat. Jadi bukan hanya itu saja yang kita usulkan, banyak sekali. Tetapi memang yang di-approve ada 4 alat ya, yang 3-nya ada di radiologi, yang satunya ada di laboratorium. Jadi yang pertama memang CT scan 64 slice, di mana bisa mendeteksi semua kelainan dari kaki sampai ujung rambut. Yang kedua DR itu digital radiografi ya. Jadi itu adalah digital. Jadi tidak seperti kita yang punya manual itu. Jadi kalau kita di foto ronsen kita pakai dikeringkan dulu pakai manual, kebas sampai kering baru di hasilnya juga nggak maksimal, artinya jadi kesalahan diagnosis pasti ada. Yang kedua CR, computerized radiografi. Jadi kalau ini langsung dari yang manual itu bisa disalurkan ke komputer langsung di print. Jadi nanti kita punya backup, begitu satu rusak satunya bisa beroperasi. Yang keempat yaitu alat laboratorium immunoassay. Jadi itu untuk memeriksa imun. Itu nanti termasuk salah satu unggulan nanti adalah bisa memeriksa antibodi pasien-pasien yang sudah pernah kena COVID penyintas itu atau yang sudah vaksin, seberapa besar antibodi di dalam tubuhnya yang nantinya bisa untuk apakah orang ini bisa untuk mendonorkan plasmanya atau tidak. Jadi cukup banyak kegunaannya.
gitu. Baik Bu Dokter, apa benar Bu Dokter bahwa alat-alat ini anggarannya mencapai 15 miliar lebih, dan dari mana sumber dananya Bu Dokter? Ya memang betul, jadi ini 15 miliar lebih, yaitu yang paling tinggi memang di CT scan ya, karena CT scan ini memang mahal ya, 11-an ya, sekitar 11-an M. Jadi yang lain DR, CR maupun immunoassay itu, dan sumber dananya dari Bendahara Umum Negara. Jadi di akhir tahun 2020 mungkin karena memang masih pandemik saat itu, kita semua diberi kesempatan untuk membuat proposal dari seluruh Indonesia, 600 lebih ya, jadi banyak ya itu rumah sakit, tapi yang di-approve hanya 100 rumah sakit termasuk ND, RSUD ND gitu. Baik Dokter, untuk mendatangkan alat-alat ini pasti perlu ada hal yang dilampirkan di dalam proposal begitu. Salah satunya kesiapan rumah sakit dan sumber daya manusia. Agar pendengar RRI tahu dan paham bagaimana kondisi kesiapan rumah sakit kita, sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan lain-lain, agar keberadaan alat-alat ini tidak mubazir begitu Bu Dokter. Ya betul, jadi memang untuk mendatangkan alat ini memang tidak segampang itu, jadi bukan hanya proposal berhenti langsung setujui, enggak juga. Jadi memang prosesnya panjang, dan yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita setujui ada alat yang setujui ini, kita harus melakukan DES lagi. DES itu kalau dulu kita offline, sebelum pandemik itu kita ke Jakarta, jadi di antara dari meja ke meja 1, meja 2, meja 3, jadi kita harus mengikuti itu. Salah satunya adalah bagaimana, kenapa meminta, itu pertama dulu, alasan dulu. Nah, alasan itu harus dicantumkan, misalnya jumlah pasien yang membutuhkan selama ini 1 tahun itu berapa. Kemudian kenapa butuh alat ini? Kalau nggak ada alat ini kita sulit untuk mengevaluasi atau mengadakan terapinya atau memberi terapinya. Kemudian kalau nggak ada alat ini kita harus merujuk. Merujuk ini sulit sekali kita di dalam Flores ini bisa mungkin merujuk ke Momere, itu pun yang CT scan kepala saja, tetapi kalau kita butuh CT scan dada ataupun perut, kita harus rujuknya ke Kupang. Itu juga akan menjadi pertimbangan mereka untuk ngasihkan. Setelah kita itu, maka ada lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang SDM-nya? Apakah SDM-nya mumpuni dalam hal ini bisa untuk mengerjakan atau melakukan alat tes ini? Kita harus, misalnya ini kita ambil contoh CT scan dengan alat-alat radiologi, kita harus mempunyai dokter ahli radiologi. Kita harus mengonlinekan SIP-nya. Kemudian kalau lab kita harus ada spesialis patologi klinik, kita di ND punya. Jadi kita onlinekan. Kemudian juga setelah itu SDM baru sarana prasarana. Bagaimana prasarana dan sarana. Kita juga harus onlinekan ini. Kalau sudah itu semua dan dinyatakan layak, maka kita bantuan itu akan datang. Itu prosesnya itu, jadi cukup panjang, nggak gampang. Betul, Jadi Bu Dokter, dari yang dijelaskan oleh Bu Dokter, bagaimana kondisi rumah sakit saat ini dan apakah peralatan tersebut sudah bisa digunakan Bu? Ya, jadi kondisi rumah sakit tentunya pasti akan lebih maju ya dengan adanya ini. Kita yang pertama itu yang jelas peningkatan pelayanan. Yang kedua juga dengan adanya peningkatan pelayanan ini pastinya kita mengurangi angka rujukan, itu paling penting. Jadi untuk supaya kita tidak kemana-mana, dan tentunya kita berharap bahwa kita akan menjadi rujukan dari rumah sakit yang lain. ND sekarang adalah rujukan regional. Memang dalam COVID pun kita regional di rujukan dari Nagekio dan Bajawa. Jadi memang alat ini cukup bisa dirasakan, tetapi untuk penggunaannya memang kemarin CT scan itu memang ada beberapa persyaratan, seperti karena radiasinya besar, maka tempatnya itu harus benar-benar timbalnya harus tebalnya sekian segala macam, dan kita sudah mempersiapkan itu dan sudah finish sudah selesai. Bahkan kemarin kami sudah uji coba yang disaksikan oleh Bapak Bupati, dan alhamdulillah lancar sekali dan hasilnya pun sangat bagus sekali. Tetapi setelah siap sarana prasarana maupun alatnya benar-benar tidak ada masalah, kita harus melengkapi juga syarat administrasi. Ini yang sekarang lagi kita kerjakan. Salah satunya adalah perizinan. Jadi tadi kami sejak kemarin sudah mengupload semua persyaratan untuk administrasi ini, kemudian akan sudah diterima di Bapeten, kemudian mereka nanti akan memberikan izin begitu. Dan saya
saya tanyakan mungkin katanya sekitar 2 minggu lagi. Jadi selain itu kita juga harus memikirkan administrasinya karena ini akan berhubungan dengan pihak ketiga penjamin. Seperti kita tahu bahwa masyarakat banyak yang tercover oleh BPJS. Jadi BPJS nanti mau membayar ataupun mau klaim ini ketika sudah ada kita bersurat ke BPJS bahwa kita mempunyai satu alat baru namanya CT scan, kemudian dilampirkan dengan izinnya dan BPJS akan membalaskan bahwa sudah bisa digunakan, maka nanti pasien BPJS akan free dan akan diklaim oleh BPJS begitu. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak. Dengan adanya alat-alat kesehatan ini, masyarakat seluruh Kabupaten ND termasuk saya bersyukur dan bangga dan semoga kita dapat merawat alat-alat ini sehingga nantinya tidak banyak lagi masyarakat yang harus dirujuk untuk masalah kesehatan teristimewa untuk pelayanan CT scan. Terima kasih banyak waktunya bersama RRI ND Bu Dokter. Ya, sama-sama Nona Ewi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat. Dari ND untuk Indonesia, RRI, Radio Publik Milik Bangsa, terpercaya dan mendunia. Ikhtiar pemerintah dalam menangani COVID-19 disampaikan Presiden Joko Widodo. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia selama setahun ini telah memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Krisis kesehatan yang membawa korban, juga krisis perekonomian yang mengakibatkan banyak warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pemerintah terus bekerja keras untuk mencegah penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit dan melakukan vaksinasi. Alhamdulillah, Indonesia sudah berhasil mengamankan pasokan vaksin COVID-19 yang saat ini diperebutkan oleh 215 negara. Dalam ikhtiar kita menangani pandemi, kita harus bersyukur bangsa kita tetap tangguh, saling membantu tanpa melihat perbedaan, saling peduli untuk meringankan beban dan kesulitan saudara-saudara kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di sore hari ini ya. Kita baru saja mengikuti jalannya perlombaan babak final untuk lomba presenter RRI secara virtual tingkat LPP RRI ND. Sudah hadir bersama kita pendengar 2 finalis kita. Yang pertama nomor undian kedua ada Febriana Melania Woi dan juga yang ketiga yang baru saja selesai bersama kita adalah Yohana Helena Fiorella Ire. Dan tentunya pendengar saat lagi ke ruang dengar Anda kami hadirkan beberapa lagu dangdut hingga nanti kita berada di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk para peserta lomba yang sudah tampil untuk 3 besar ini pendengar nanti akan mendapatkan pengumuman hasilnya pada hari radio di Sabtu 11 September 2021. Dan tentunya pendengar kami tetap mengharapkan Anda untuk memberikan like dan viewers sebanyak-banyaknya kepada 40 peserta lomba yang videonya sudah kami upload melalui channel YouTube RRI ND. Pastikan andalan Anda, keluarga Anda, teman Anda bisa terpilih dan keluar sebagai juara favorit versi YouTube. Tetaplah bersama kami RRI ND, program 1 Radio Tengah Bencana COVID-19 Indonesia Catatan Kehidupan Baru yang kami pancar luaskan di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz. Untuk yang berada di Aimere di FM 97,3 MHz, di Labuan Bajo di FM 90,9 MHz, Maumere di FM 88,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Play ataupun juga di mobile application RRI Play Go. Hey waspada corona, cuci tanganlah setiap